Bapa yang baik dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kalau pada hari ini kami kembali Tuhan, boleh belajar firman Tuhan. Biar lewat kebenaran firman Tuhan ini, iman kami semakin dikuatkan, kami semakin diteguhkan, kami semakin bertumbuh di dalam mengasihi mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan memberikan pengertian dan pemahaman yang baru bagi kami, sehingga hari demi hari kami boleh bertumbuh dalam mengasihi dan mengenal Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, amin, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-hamba Tuhan luar biasa, anak-anak Tuhan yang luar biasa, para pecinta kebenaran, anak-anak Tuhan yang hebat. Salam persaudaraan, salam kasih Tuhan. Kita boleh berjumpa kembali di channel ini. Saya Marian Sositorus kembali menyapa kita, sehingga semoga kita semua sehat di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih saya sampaikan kembali kepada saudara-saudara sekalian yang sudah mendukung video ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung lewat acara ini juga, kiranya lewat acara ini saudara diberkati. Jangan lupa Bapak Ibu berikan dukungannya juga kepada channel ini. Terima kasih. Baiklah, puji Tuhan Bapak Ibu, pada hari ini saya kembali datang untuk menyampaikan pembahasan firman Tuhan, yang mana pada hari ini saya akan berikan tema tentang nasihat Tuhan mengenai kekhawatiran. Ya, kita tahu bersama bahwasannya setiap orang yang ada, setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya kekhawatiran. Ya, tidak ada manusia yang tidak mengalami kekhawatiran. Setiap manusia pasti mengalami kekhawatiran. Apakah itu anak kecil sampai orang dewasa, bahkan sampai orang yang sudah tua renta pun pasti pernah mengalami, bahkan mungkin sedang mengalami kekhawatiran. Kekhawatiran apa yang mungkin melanda kita? Tapi lewat hari ini, lewat firman Tuhan ini, apa sih nasihat Tuhan mengenai kekhawatiran? Baiklah, kita akan membahas firman Tuhan ini, sehingga lewat pembahasan ini kita semakin mengerti, kita semakin tahu apa maksud Tuhan lewat kehidupan kita. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, hari ini saya akan bacakan firman Tuhan dari kitab Matius 6. Ini hal yang biasa mungkin kita dengarkan ya. Di dalam Matius 6 ayat 25, katakan di sana, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu juga jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari ini, besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya, haleluya Bapak Ibu Saudara. Ini firman Tuhan sangat menarik, di mana kita, saudaraku, hampir semua kita mengalami kekhawatiran atau ketakutan ya. Ada orang yang takut akan hari esok, ada orang yang takut tidak makan, ada orang yang takut tidak mempunyai pakaian, ada orang yang takut mungkin tidak takut, ada orang yang takut tidak menikah, ada orang yang takut mungkin tidak punya keturunan, ada orang yang takut mungkin dipecat atau di PHK dari pekerjaan, ada orang yang takut mungkin mengalami kecelakaan dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu, hari ini saya lewat firman Tuhan akan memberikan satu
nasihat daripada firman Tuhan yang mana tadi kita sudah baca dari Matius 6 ayat 25 yang pertama dikatakan jangan khawatir dalam hidupmu. Kenapa saudaraku dikatakan? Kenapa Yesus berkata kepada kita jangan khawatir dalam hidupmu? Ya, kenapa Yesus berkata demikian? Karena Yesus adalah Tuhan kita. Karena Yesus adalah Allah kita. Karena Yesus tahu apa yang kita perlukan, tahu apa yang kita butuhkan, tahu sejauh apa kita bisa berjuang, ya. Oleh karenanya Bapak Ibu, hari ini putuskan untuk kita jangan takut, jangan khawatir. Percayakan segala kehidupanmu, segala sisi kehidupanmu, apakah itu kesehatan, apakah itu pekerjaanmu, apakah itu rumah tanggamu, apakah itu anak-anakmu, apakah itu pernikahanmu yang mungkin diambang kehancuran dan lain sebagainya. Pada hari ini saya mau berkata kepadamu, kepada kita semuanya, jangan khawatir dalam hidup. Karena yang mengatakan ini adalah Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang mempunyai kehidupan kita. Yang kedua dikatakan dalam Matius 6 ayat 27, dikatakan di sana tadi saya bacakan ayat 27, dikatakan siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Nah, oleh saudaraku yang kedua dikatakan kekhawatiran tidak dapat menambahkan kehidupan walau hanya satu hasta saja. Kalau saudara bisa bayangkan, dengan kekhawatiran kita, dengan ketakutan yang kita miliki, apapun tidak bisa kita alami dalam hidup kita. Itu tidak bisa menambah hidup kita. Oleh karenanya Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir, ya, karena kekhawatiran itu tidak bisa menambah perjalanan hidup kita, tidak bisa menambah hari esok, tidak bisa menambah kebaikan, tidak bisa menambah apapun, ya. Kalau tadinya lewat kita khawatir kita bertambah baik, lewat khawatir kita bertambah diberkati, lewat kita khawatir kita bertambah sehat, lewat kita khawatir kita bertambah teguh. Mari kita silakan beramai-ramai kita untuk khawatir. Tapi enggak, saudaraku, lewat firman Tuhan ini kita diajari bahwa lewat kekhawatiran tidak ada sehasta pun perjalanan hidup kita yang bisa ditambahkan. Justru dengan kita khawatir, kita akan mengalami kerugian. Pikiran kita akan kacau, hati kita tidak akan tenang, kita akan takut melangkah, kita akan takut berbuat apapun. Saudaraku, oleh karena itu saudaraku, hari ini mari putuskan, buanglah segala kekhawatiran dari kehidupanmu, dari hatimu, kekhawatiran apa yang menguasainya. Saudaraku, buanglah itu. Jangan ikuti kekhawatiran itu. Itu adalah panah-panah api si jahat, panah-panah api setan yang disampaikan kepada pikiran kita. Haleluya, haleluya. Yang ketiga dikatakan dalam Matius 6 ayat 34. Saya bacakan di sini, saudaraku. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Bapak Ibu Saudara. Jadi yang ketiga, mengapa kita tidak perlu khawatir? Karena saudaraku dikatakan hari esok itu punya kekhawatiran tersendiri. Jadi jangan kita tambahi lagi masalah untuk besok. Masalah hari ini mari kita tetapkan, kita selesaikan pada hari ini. Supaya apa? Supaya hari esok saudaraku kita kekhawatiran itu tidak bertambah banyak. Ya, jangan sampai kekhawatiran kita bertambah-tambah. Karena setiap hari akan ada kekhawatiran, setiap hari akan ada masalah, setiap hari akan ada persoalan. Oleh karenanya Bapak Ibu, putuskanlah saudaraku untuk saudaraku membuang kekhawatiran. Ketakutan itu yang kita alami saudaraku, itu akan membuat energi kita hilang. Itu akan menguras energi kita. Itu akan menguras semangat kita. Itu akan menghancurkan semangat kita. Kalau saudara takut mengerjakan sesuatu, saudara khawatir untuk melangkah, saudara khawatir untuk berusaha, saudara khawatir untuk berumah tangga, saudara khawatir untuk saudara khawatir untuk masuk pada lingkungan yang baru dan lain sebagainya. Itu semuanya membuat kita kehilangan berkat Tuhan, bisa membuat kita kehilangan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya menghimbau lewat firman Tuhan ini, Tuhan Yesus sendiri menasihatkan kepada kita, jangan mau ditipu oleh roh kekhawatiran, karena roh kekhawatiran itu tidak datang dari Tuhan, tapi roh kekhawatiran itu datang dari setan. Mari putuskan hubungan dengan roh kekhawatiran. Mari putuskan hubungan dengan segala bentuk kekhawatiran, segala bentuk ketakutan yang selama ini mungkin menguasai pikiranmu, menguasai hatimu, menguasai nalurimu. Haleluya. Kira saya berdoa Bapak Ibu, kiranya darah Yesus,
Kiranya kuasa darah Yesus, kuasa Roh Kudus melepaskan Bapak Ibu Saudara sehingga mengalami kebebasan dari segala kekhawatiran. Haleluya. Yang pertama, saudaraku, firman Tuhan saya ulang kembali. Dikatakan tadi jangan khawatir dalam hidup. Kenapa saudara kita nggak perlu khawatir? Karena saudaraku, kekhawatiran itu tidak berasal dari Tuhan. Yang kedua, dikatakan kekhawatiran tidak. Mengapa kita tidak perlu khawatir? Karena kekhawatiran tidak dapat menambah kehidupan kita walau hanya satu hasta. Bayangkan hanya satu hasta, 45 senti pun tidak bisa ditambahkan dari kekhawatiran. Justru lewat kekhawatiran kehidupan kita bisa berkurang. Yang ketiga, saudaraku, lihat mengapa kita tidak khawatir? Karena hari esok akan mempunyai kesusahan sendiri. Selama kita di bumi ini, selama kita masih berada di bumi ini, Bapak Ibu, saya tegaskan bahwasanya masalah demi masalah, persoalan demi persoalan akan terus ada. Oleh karena saudaraku, mari kita belajar menghadapi segala sesuatunya dengan kuasa Tuhan, dengan iman bersama dengan Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan? Saya bacakan Bapak Ibu dari 1 Petrus, ya, dari 1 Petrus 5 ayat 7 saya baca Bapak Ibu. Dikatakan di sini 1 Petrus 5 ayat 7, dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Yang terakhir saya ulang kembali, katakan 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, dikatakan saudaraku, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Kenapa kita perlu menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan? Sebab hanya Tuhanlah, karena Tuhanlah yang mempunyai kehidupan kita. Amin. Tuhan yang memiliki hidup kita, Tuhan yang mempunyai masa depan kita, Tuhan yang mempunyai hari esok kita. Kalau Tuhan yang mempunyai hari esok kita, apa yang harus kita takutkan? Apa yang harus kita khawatirkan, Bapak Ibu? Haleluya. Percayakan hidupmu pada Tuhan hari ini. Percayakan masa depanmu. Hai orang-orang muda, saya sampaikan kepadamu, percayakan masa depanmu kepada Tuhan. Hai orang-orang tua, saya katakan, saya sampaikan kepadamu sekarang, bahwasanya serahkanlah kekhawatiranmu, serahkanlah anak-anakmu kepada Tuhan. Jangan khawatir nanti anakku seperti apa, bagaimana dengan masa depan anakku. Serahkanlah semua kekhawatiran itu, karena dengan engkau menyerahkan kekhawatiran itu, engkau menjadikan Yesus, menjadikan Tuhan pemilik hidupmu yang sebenarnya. Engkau mungkin yang masih yang pada hari ini mungkin engkau punya usaha, mungkin engkau takut usahamu bangkrut, engkau takut usahamu akan mengalami pahit dan lain sebagainya. Hari ini saya katakan, serahkan segala sesuatu pada Tuhan. Percayakan bagaimana caranya kita menyerahkan segala sesuatu pada Tuhan, dengan cara berdoa kepada Tuhan, dengan cara berdoa, panggil nama Yesus, panggil nama Yesus. Haleluya, haleluya. Ada satu pujian berkata, panggil nama Yesus, panggil nama panggillah nama Yesus. Dengan kita memanggil nama Yesus, tadinya kita galau, hati kita menjadi tenang. Lalu dengan kita memanggil nama Yesus, tadinya kita khawatir, kita takut, hati kita menjadi kuat, hati kita menjadi teguh, hati kita menjadi tenang, damai. Haleluya Bapak Ibu, haleluya, puji Tuhan. Inilah yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Saya kembali katakan bahwasanya segala kekhawatiran yang Bapak Ibu alami pada saat ini, itu tidak bisa menambah sehasta barang sekalipun ke dalam kehidupan kita. Justru itu akan mengurangi umur kita, bisa mengurangi hidup kita. Itu akan mengganggu kesehatanmu, itu akan mengganggu kesehatan kita. Maka caranya adalah, mari serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang punya kehidupan. Karena Allah lah sumber kehidupan. Haleluya. Ada satu firman Tuhan berkata dalam Yohanes 10 ayat 10b, dikatakan bahwa anak manusia datang, Yesus datang ke bumi ini. Dia mau memberikan kepada kita kehidupan, dan dia mau supaya kehidupan kita itu berkelimpahan. Dia mau hidup kita melimpah. Dia mau sukacita kita melimpah. Dia mau kebahagiaan kita melimpah. Dia mau sukacita kita melimpah. Dia mau saudara melimpah dengan sukacita, melimpah dengan kebaikan, melimpah dengan kebahagiaan, melimpah dengan damai sejahtera, melimpah dengan anugerah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih. Biarlah inilah yang mau saya sampaikan pada hari ini. Saya berdoa kiranya roh kekhawatiran, roh ketakutan, roh kebimbangan yang selama ini menghantui, mencekam pikiranmu, dibebaskan. Di dalam nama Yesus. Engkau yang selama ini mengalami kesakitan, engkau khawatir tidak akan mengalami kesembuhan, lewat firman dan kebenaran ini, kiranya kuasa iman, kuasa iman di dalam nama Yesus
Oh, kiranya engkau mengalami jamahan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami urapan Tuhan di dalam nama Yesus. Bebaslah dari ketakutan, bebaslah dari kekhawatiran, bebaslah dari penyakit, bebaslah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, puji Tuhan. Amin. Diberkatilah setiap saudara, diberkatilah setiap Bapak Ibu yang boleh sudah melihat, sudah menonton video ini. Saya Marin Sositorus mohon undur diri karena firman Tuhan yang singkat ini semoga bisa mengubah cara pandang kita dan mengenai kekhawatiran, bisa menambah iman, bisa menumbuhkan iman, bisa membangkitkan semangat kita. Oh, kita lepas dari semuanya kekhawatiran. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya Marin Sositorus undur diri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Salam persaudaraan, salam kasih Tuhan, salam anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye, goodbye, goodbye, haleluya, haleluya.